El Rumi. Halo. Bang. Lu ngapain di sini? Lu nantangin gue. Lu pikir gue takut sama lu? Ya lu nantangin lu lah, ngapain lu di sini? Dari kecil sih sering sama ayah dijerumusin sih sebenarnya. Jerumusin. Dijerumusin untuk berantem. Dibilang berapa sih? Gede gak sih? Ya dibilang gede-gede amat juga enggak. Gimana sih rasanya jadi seorang anak Ahmad Dhani? El. Kalau di politik sih menurutku kekurangannya dia tuh dia orangnya terlalu seniman, jadi nggak bisa ngerem. Jadi dia laki-laki nih mau comeback apa gimana nih? Al MU banget ya. Kalau kita katain MU dia bisa marah deh. Wah bisa. Apa kriteria cewek yang lu Aku digituin. Ini kedatangan seorang anak muda cowok yang jago tinju, ganteng, lagi viral. Cewek-cewek pada histeris karena pukulannya dia. Pukulan atas dan pukulan bawah gue rasa ya kan. El Rumi. Halo. Bang. Pukulan apa? Itu Taruh pukulan bawah apa pukulan bawah? Oh iya, Oh body shot maksudnya. oh iya iya. Body shot. Pukulan bawah. Oh ya oke. Oh, pukulan tengah ada. Pukulan tengah. adain nanti. Tengah bawah? Wah pakai susah nih. Nggak ada. Nggak ada. Oh, dilarang itu. Dilarang, Oh, nggak oke. boleh. Karena aturan. Nanti kalau setelah tanding boleh dipakai. Oke. Skill yang itu. By the way, gue mau nanya, kenapa sih orang sebelum berantem tinju tuh berantem tuh suka ditemuin dulu terus bacot-bacot gitu? Ya itu namanya apa? Jatuhin Ya? mental atau gimana? Iya preskon kan kalau sebelum tinju pas kan. preskon kan? Iya sebenarnya tujuan utamanya kan untuk promosi. Cuman di situ memang kita diharuskan untuk cywar juga. Oh, kayak gimana? Kayak gini. Hah? Kita face off ini untuk dan untuk keperluan promo juga. Karena kalau akhirnya kita face off ini kan media bisa foto-foto kita berdua berhadapan-hadapan dan itu juga bisa mengutarakan kekesalan kita terhadap lawan kita. Kayak gini nih. Contohnya? Kayak, lu ngapain di sini? Lu nantangin gue. Lu pikir gue takut sama lu? Ya lu nantangin lu lah, ngapain lu di sini? Kan lumayan kan jadi ada kamera-kamera yang bisa foto-foto. Dan juga menjual cerita antar Terus ngadu bacot tuh biasa. adu bacot. Cuman kemarin kebetulan lawannya yang lebih bacot jadi kita enak kita diem doang. Contohnya apa bacotnya? Ah, lu anak artis lu. Gitu doang. Anak artis lo? Dasar privilege. Oh gitu? Karena lo ganteng lo? Hah? Karena mata lu bagus? Hah? Senyum lu keren, badan lu bagus? Karena lo kok jadi gini? Ya gitulah pokoknya kurang lebih. Kok jadi gini ya? Ini nggak gini konsepnya. Nggak gini. Salah gitu. Salah. Gak gitu bro Nggak konsepnya gitu. bro. Tapi itu bisa jatuh mental juga kan? Iya. Anjing itu. Itu adu mental juga sih antar fighter. Mental juga. Adu mental. Ntar jangan gue di, ya kan pas Iya. gelut. Cuman memang menurutku sebelum fight wajib sih fighter ketemu untuk naikin tensinya aja. Naikin tensinya, nambah hype, Adrenalin ya. nambah adrenalin, nambah hype fight-nya. Jadi orang-orang juga dapat wah ini panas nih, dapat panasnya juga dari match-nya itu. Tapi kalau mentalnya benar-benar down gitu, itu mempengaruhi adrenalin kan mempengaruhi emosi ya? Ya itu dia makanya tadi pertandingan tinju itu paket lengkap. Kita harus bisa ngatur emosi, kita harus bisa jaga mental, jaga fisik, kita juga harus teknik. Wah macam-macam. Nah lu latihan kemarin gimana? Khusus ada latihan khusus untuk teknik? Ada latihan khusus untuk teknik, fisik juga ada, endurance. Serius, ini benar persiapannya? Bener persiapan, karena aku juga kaget banget, maksudnya biasanya kayak dari lahir kan kayaknya hidupnya di dunia permusisian, manggung, latihan, bukan yang kayak latihannya tuh bukan yang lari, terus latihannya tinju, yang bener-bener fisik. Terus kemarin dapet tanding tinju, terus ngerasain press con, ketemu orang, face off, terus di depan media, wah rasanya apa ya, new experience sih, seru banget. Lebih tegang mau konser musik apa mau pas mau baku hantam itu? Kalau mungkin karena pertama kali tinju, jadi tinju lebih ini ya, lebih challenge kan, karena ya maksudnya kan nggak ada contoh dari ayah atau nggak ada contoh dari Al. Tapi kalau kita main musik kan ada contohnya bunda, ada contohnya ayah, kita kan ada tahu kita main musik oh begini. Tapi kalau tinju kan kita nggak tahu harus begini. Dan alhamdulillah sih kemarin lancar semua sih sampai akhirnya menang gitu. Dibilang berapa sih? Gede gak sih?
Ya dibilang gede-gede amat juga enggak. Bisa jadi mata pencaharian nggak sih? Baku hantam itu, menurut lo? Kalau buat aku sih ya, kalau buat aku kayak kemarin gitu dengan bayaran yang nggak terlalu gede, terus aku juga harus ke dokter diet, terus harus Dokter bayar dia pelatih, itu agak lumayan kosnya. agak lumayan kosnya, maksudnya dibanding bayarannya. Tapi ya enaknya kita boleh nyari sponsor sendiri. Oh gitu. Sama pihak sana dibolehin, jadi kita nggak cuma dibayar terus udah, tapi kita boleh nyari sponsor sendiri yang nantinya fullnya akan kita ambil. Kenapa diambil pihak mereka? Oke. Dari kecil by the way emang udah biasa jadiin kayak anak laki banget gitu dari kecil suka ayo latihan fight tinju gitu. Gue pernah liat videonya. Ada ayah juga kan. Situ, ayo gitu kan. Gue pernah liat tuh. Wes gokil nih kan. Dari kecil sih sering sama ayah dijerumusin sih sebenarnya. Dijerumusin Untuk berantem. Cuman akhirnya karena sering dijerumusin umur 5 tahun, dijerumusin umur 7 tahun, umur 9 tahun. Akhirnya ya terbiasa dengan berantem dan kebetulan juga aku tumbuh di SMA yang tempatnya nggak apa ya, maksudnya ada berantemnya juga, jadi ke bawah juga skillnya pas SMP SMA tuh masih terasa lah. Itu pakai skill atau enggak? Kalau dulu street fight aja gitu. Street fight aja? Jalanan. Cuma kan kemarin aku tuh kuliah ke London kan sekitar 4 tahun. Nah selama 4 tahun tuh kemarin skillnya tuh sama sekali nggak pernah keasah. Oh gitu? Nggak di London sama sekali nggak pernah aku gunain tuh skill. Nggak ada baku hantam di sana? Nggak ada baku hantam jadi. Adanya baku apa? Adanya baku apa? Macam-macam belajar baku hantam kan. Apa nih Bapak macam-macam heran ya kan? Ini kita perlu tahu nih di London ini apa yang terjadi. Jadi ada baku hantam tuh baku apa nih? Iya, kan? Kita akhirnya setelah pulang di Jakarta terus nggak pernah berantem 5 tahun disuruh berantem ya lumayan kaget juga. Cuman ya skill-skill lamanya masih ada lah, sama mentalnya masih ada. Fisik capek nggak sih latihan itu? Fisik capek banget sih kalau tinju. Karena aku kan biasa main bola terus main musik, yang menurutku capek cuman ya oke lah. Tapi pas ke tinju itu capeknya next level. Oh gitu? Bener-bener fisik kita dihajar, kita harus nonjok satu badan gerak, kaki gerak, tangan gerak, badan gerak. Dan mainnya selama latihannya kan kita kan pasti nggak mungkin latihan cuma 3 ronde, kita latihan pasti 6 ronde, kita latihan dipanjangin. Dan itu menurutku salah satu proses hidup yang seru juga, jadi kayak belajar tinju, terus ngalamin apa namanya latihan fisik, bener-bener berubah deh drastis, bener-bener kayak jadi atlet. Kalau emang berantem beneran nih menurut lu nih, mending street fight beneran atau emang pakai teknik tuh perlu emang kalau mau berantem beneran nih? Jalanan misalnya. Pakai teknik sih Atau udah begini aja nih. yang penting ada wasit sih. Ada wasit, ada peraturan, jadi jelas gitu kayak kita misalkan kalau mau berantem di jalanan ada peraturannya, tetap aja nggak boleh mukul kepala belakang. Ada peraturannya nggak. gitu. Jadi street fight tuh juga nggak asal kita boleh mukul sembarangan. Kadang udah saking emosinya udah lupa tuh malah jambak-jambakan gitu kan. Biasanya tekniknya nggak kepake, cuma tetap ada peraturannya yang di apa namanya? Gigit ya kan. Gigit bisa nggak boleh, jambak itu nggak bisa. Jilat nggak boleh. Ya kan dulu kan Mike Tyson pernah gigit kan? Iya, itu kan. Masa digituin? Gitu. Lawannya malah gitu. Kok enak. Ternyata. Dan ayah support lo ya ketika fight kemarin ya? Nonton dan ayah sih selalu emang ya karena dari dulu selalu di WhatsApp group tuh rame tuh. Ayah tuh kayak bangga dia kalau punya anak yang jago berantem. Terus akhirnya kemarin alhamdulillahnya tuh harusnya tuh aku main tanding itu jam 9 malam. Cuman ditukar sama match Nikita Mirzani. Jadi awalnya Nikita Mirzani itu jam setengah 12. Cuman akhirnya match kita ditukar. Aku jadi jam setengah 12 malam. Oh gitu? Nikita Mirzani jadi jam 8 malam. Sedangkan pas jam 8 malam tuh Dewa lagi manggung di ASBSD. Oh. Jadi nggak tahu kenapa mungkin udah takdir Tuhan kali ya. Ayah emang udah ditakdirkan untuk datang untuk support aku dan akhirnya menang. Udah takdir alam lah. Gokil bokap. Karena ayah tuh bener-bener baru datang tuh 5 menit sebelum aku naik ring lah. Dari 5 menit sebelum? Itu udah hampir jam 12 kurang. Tapi lu sempet lihat dong ayah datang nih? Datang, sempat papasan. Cuman bener-bener 5-10 menit, aku udah siap-siap mau naik ring baru ayah datang. Jadi kalau itu mungkin tandingan lebih cepat lagi mungkin keadaannya berbeda jauh. Karena kehadiran ayah itu. Itu ada impact ya buat lo? Ayah datang? Awalnya aku kira enggak, taunya ada. Ada? Ada taunya. Lebih
lebih semangat. Bokap gue Iya. ya, gue dari kecil. Awalnya ya. gue kira kayak oh ya udah didukung dulu ayah ya, kayak hal biasa kayak aku paling kayak sekolah ayah seneng kayak aku musik ayah dukung. Ini kayak hal biasa aja cuman sampai ayah di pinggir ring tuh kayak sesuatu yang wah banget. Sampai didukung di pinggir ring. Iya, keren emang bokapnya. Gimana sih rasanya jadi seorang anak Ahmad Dhani? El? Rasanya apa ya? Campur aduk rasanya. Campur aduk ya? Campur aduk. Di musik dulu deh. Di musik musik. legend ya. Di musik ya tentu bangga ya. Bangga sebagai anaknya Ahmad Dhani karena aku juga sebenarnya seorang baladewa juga. Maksudnya aku juga mengagumi karya-karya ayah juga. Dan cukup bangga juga kayak misalkan kita ke tongkrongan gitu terus teman-teman nyanyiin lagu ayah gitu kayak wah pride nih. Gitu sih bangga sih jadi anak ayah. Hitmaker parah, arranger parah. Keren banget. Di luar kontroversinya dia ya. Nah, kontroversi dia politik gimana menurut lo? Kalau di politik sih menurutku kekurangannya dia tuh dia orangnya terlalu seniman jadi nggak bisa ngerem. Sedangkan di politik itu butuh ilmu ngerem. Tunggu dulu. Satya mau bawa info buat kalian. Kalian bisa dapetin total hadiah senilai 1 miliar rupiah. Gila, banyak banget. Gimana caranya? Kalian bisa ikutan The Next Vibes. Ingat, The Next Vibes, ajang pencarian bakat online terbesar di Indonesia. Siapapun dengan bakat apapun bisa ikutan. Mau nyanyi, nari, sulap, main gitar, main drum, semuanya siapapun bisa. Mau tahu caranya? Langsung aja cek di Instagram thenextvibes.id. Ingat, thenextvibes.id. Jangan lupa pencarian bakat online terbesar di Indonesia, The Next Vibes. Kalau nggak ikutan, terlalu. Iya. Dia gas-gas aja. Dia gaspol terus. Dan menurutku di politik itu nggak bisa asal gaspol gitu. Harus ada cara mainnya. Nggak bisa asal jadi Ahmad Dhani gitu. Nggak bisa, susah. Karena juga menurutku politisi-politisi ini mereka main karakter juga. Harus main karakter di politik. Orang-orang politik itu harus bermain karakter. Iya. Acting dong. Kind of. Hey, politisi-politisi. Yuk casting yuk. Main film yuk. Cocok kayaknya. Perlu manajer nggak? Iya kan? Tapi itu kan kejadian dulu pernah ayah jadi tahanan gitu ya, tahanan politik itu. Waktu itu ngerasa bangga atau ya ini prinsip idealis yang ya ini konsekuensi yang udah kita siap atau sedih atau lebih banyak kemananya? Lebih 70% bangga sih. 30% sedih tentunya bukan karena kasus ya, tentunya 30% sedih karena ditinggalin. Ya. Cuman 70% bangga karena aku tahu ini kasus yang anomali nih, bukan kasus biasa ini, tapi kasus politik banget. Dan menurutku kalau ini bukan ayah juga nggak mungkin diginiin, ini karena ayah jadi diginiin. Dan karena waktu itu juga waktunya lagi mau menuju pilpres ya. Jadi emang menurutku itu udah agenda politik yang terstruktur lah. Jadi kayak aku nggak malu. Sedih iya tentu ditinggal ayah setahun nggak di rumah, ayah sedih tentu. Cuman malu enggak, justru bangga. Karena kalau orang merhatiin dan orang-orang paham politik, tahu kasus ini tuh kasus-kasus buatan. Bukan kasus yang karena ayah korupsi atau karena ayah membunuh atau karena ayah melecehkan seseorang, bukan, tapi karena politis aja. Jadi malu enggak. Ya makanya banyak interpretasi yang bilang itu nggak salah kok, itu nggak melanggar kok. Ada yang pro dan kontra kan jadi rame kan jadi suatu. Tapi menurut lo, one day misalnya ayah di politik dia memegang kekuasaan tadi legislatif atau eksekutif, dia akan menjadi karakter seperti apa menurut lo? Menurutku ayah akan jadi karakter yang kayak gini aja. Apa namanya? Berani buat perubahan. Berani buat perubahan, nyantai, terus ceplas-ceplos. Nah cuma kan masalahnya dengan karakter seperti ini bisa nggak maju? Bisa nggak kepilih, dapat suara? Itu kan yang jadi pertanyaan dulu sebelum nantinya menjabat. Dengan caranya ceplas-ceplos. Tapi kan dengan cara ceplas-ceplos ini sangat susah untuk menangkan suara. Menurutku ya, opini pribadiku di politik yang Indonesia yang aku cermati ini. Tapi yang gue tau dia orang cerdas dan idealisme. Iya, cuma kan mungkin ilmu yang tepat kalau cara mengutarakannya tidak tepat juga jadi ilmu yang salah walaupun ilmunya benar sebenarnya.
Cuma kan cara penyampaiannya harus tepat, di waktu yang tepat. Mungkin lu bisa jadi tim sesnya, ayah nanti. Enggak lah. Tim ses RCM aja gue. Nah Musik tuh, aja. lu kemarin kan kuliah di London tuh, Iya. bisnis. Terus juga sekarang aktif YouTube lagi ya? Lu nggak pengen rilis single kayak Aldul gitu? Kemarin sih sebenarnya pingin rilis single solo ya, cuman pas lagi pingin solo tuh kayak kita lagi bikin lagu, lagi nggarap lagu gitu, tiba-tiba si Dul kayak lagi musik juga, duo aja, ngajakin berdua. Oh ya dah, berdua ngobrol, misalkan kita mau garap lagu lagi, pas kita berdua lagi niat nih, si Al ngeliat lo kok berdua doang, ayo laki-laki aja. Oh ya laki-laki boleh. Laki-laki bertiga, pas bertiga waktunya sibuk semua. Akhirnya ya gitu-gitu aja. Dari tahun ke tahun tuh selalu ketunda karena waktu masing-masing aja sebenarnya. Cuman itu dia mau solo Cidul ngajak duo, mau duo si Al ngajak bertiga. Jadi bingung juga. Cidul paling produktif di musik ya? Cidul yang masih fokus di musik deh. Jadi dia laki-laki mau comeback apa enggak nih? Ya itu tadi kalau dibilang mau comeback sih mau aja, cuman kapannya aja nggak tahu. Entah bisa. Genrenya? Belum tahu juga, mungkin sih rock ya. Ya kita kan masih emang. Biasanya banyak bikin lagu siapa? Dulu kalau zaman laki-laki dulu masih Ayah. Cuma kalau sekarang ini udah nyampur Ayah, Dul, ada juga Om Vega, kita bareng-bareng workshop juga, macam-macam lah. Cuman ya itu tadi kalau ditanya comeback sih mungkin, cuman kapannya nggak tahu, bisa 10 tahun lagi, bisa tiba-tiba tahun depan. Itu nggak ada, kita nggak tahu juga tuh. Tergantung waktu kita aja. Referensi musik kan banyak nih. Selain band, musisi, selain Dewa lah pastilah. Dari Indonesia apa, luar apa? Lu nih. Aku sih di Indonesia selain Ayah, dulu sempet tergila-gila sama Naif ya. Naif? Karena aku emang kebetulan suka Beatles, pecinta oldies, musik-musik tua, gaya-gaya tua. Dan kebetulan salah satu musik tua yang di Indonesia ya Naif itu kan. Cuman ya cukup kecewa karena kemarin bubar aja, jadi karena udah bisa nonton konser ya. Kalau di luar negeri sih apa ya aku ya? Sekarang ya? Maksudnya sekarang lagi dengerin apa? Bebas? All time. All time sih pasti Beatles sih. Beatles. Tapi kalau sekarang lagi dengerin 1975, terus lagi dengerin Rex, macam-macam lah. Lagi mencoba ngulik yang baru-baru lah. Oh gitu? Iya. Ini kan kalau dilihat nih adik kakak nih kayaknya akur gitu ya. Tapi pasti ada berantem-berantemnya lah adik kakak kan? Berantem ya sekarang udah jarang sih. Karena kita juga udah punya kehidupan masing-masing. Waktu kecil? Waktu kecil sering. Waktu kecil karena kan... Siapa sama siapa biasanya? Gara-gara apa? Oh macam-macam. Kadang aku sama kakak Al, aku sama Dul. Karena umur kita ini sebenarnya nggak jauh. Jadi aku sama kakak Al tuh sebenarnya nggak beda 2 tahun. Aku sama kakak Al tuh beda 1,5 tahun. Sama Dul beda 1,5 tahun. Jadi jarak kita tuh dekat-dekat banget. Oh iya Mbak? Kopinya juga ya? Oh iya, boleh. Mbak, satu lagi ya buat nemenin kita nama lagunya yang... Oh iya. Oh bukan ya? Bukan itu. Beda Pak, beda. Oh iya, iya. Ini nganter aqua doang. Oh iya, nganter air putih doang. Kok jadi kesana ya? Heran ya. Aduh, jadi ngaco nih. Jangan terlalu serius ya. Paling dulu berantem ya gara-gara rebutan main PS, atau rebutan ngeplay lagu, atau rebutan... Cewek gitu? Ada nggak cewek lu sama naksir cewek yang sama gitu? Suka sih paling, kalau naksir enggak sih, paling kayak cantik nih, oh iya cantik ya, sama juga sama laki-laki kan. Sikat nih. Siapa yang duluan? Siapa mau yang duluan nih? Yang gercep duluan. Yang mau duluan. Biasanya siapa? Yang nanti ya. Siapa yang duluan? Lu pertama abis itu kedua gue. Enggak gitu. Enggak gitu ya, enggak gitu. Ya, paling sekarang berantem masalah bola aja sih. Oh. Al MU banget ya. Kalau kita katain MU dia bisa marah deh. Wah bisa. Ya tapi ya cuman itu doang, apa nih, debat kusir aja. Gak serius-serius amat. Iya. Next, masih betah menjomblo. Ternyata El Rumi ogah cari pacar baru karena takut tak bisa lakukan hal ini. Apa nih? Nggak bisa lakukan hal apa lu? Anak Ahmad Dhani mengaku ingin punya waktu sendiri dulu. Lagi menikmati aja sih, karena kemarin udah pacaran lama terus putus, merasakan punya waktu luang sendiri. Gitu. Apakah ini benar adanya? Kata netizen. Dan ada... Ya bener juga sih, aku lagi menjomblo ya karena pertama lagi menikmati waktu sendiri. Karena aku sempet pacaran 5 tahun dan pas sendiri tuh merasa wah ternyata free time-nya banyak juga kalau waktu sendiri ya untuk explore diri dan lain-lain.
Waktu pacaran lu nggak happy? Happy, cuman maksudnya ternyata pas sendiri tuh lebih banyak free time ya. Dan kebetulan pas aku putus tuh aku lagi di London, lagi ngedevelop sendiri juga, lagi ngedevelop diri. Jadi merasakan kayak punya extra time untuk ngedevelop diri nih. Kayaknya umur segini cocok nih untuk ngabisin waktunya untuk develop diri. Nah, karena juga udah pacaran 5 tahun, maksudnya bukan aku yang sosokan nggak mau pacaran ya. Aku udah 5 tahun tuh lumayan. iya udah pacaran Inilah selama ya. 5 tahun terakhir, jadi kayak aku kan jomblo baru 2,5 tahun. Jadi kayak Kok bisa lu 2,5 tahun lama loh? iya. Terus gimana lu Karena ini, cara karena- lu menyalurkan apa kebutuhan apa maksudnya? Kebutuhan apa? Kebutuhan. Apa ini loh, apa ada teman nemenin nonton, ngobrol gitu loh maksudnya. Perbanyak circle aja sih. Iya kan? Temen-temen. Oh, pikirannya kotor kan ya pasti. Kebutuhan. Heran ya. Kebutuhan kan nongkrong kan Pikirannya juga kotor. kebutuhan kan. Kebutuhan nongkrong, ngobrol, curhat. Ya. Ya paling perbanyak temen aja sih. Sama ya Oh, jadi banyak freelancer aja gitu. freelancer. Iya, freelancer. Nunggu panggilan. Betul, bagus juga sih ya. Ya kan, kadang lagi mau jalan sama temennya. Karena lagi Nah. sama belum nemu aja sih. Belum nemu yang klop. Nah, apa kriteria cewek yang lu Karena kan nanti pada akhirnya dia yang kita bawa kayak ke acara nikahan siapa, ke acara launching brand apa. Kita keren nih, kita punya bisnis banyak. Tapi pas kita launching, istri kita kayak yang norak.